Istilah berpikir global, bertindak lokal, yakni terbuka menerima berbagai hal arus global, namun menjunjung tinggi nilai lokal. Tapi hal ini juga mengatakan bahwa umat manusia di atas bumi ini, yang satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi di arus global ini. Namun jangan lupa, di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Maka kita akan selalu melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan di mana kita berada. Di keadaan dunia yang semakin dekat, yang satu dengan yang lainnya, kita diminta oleh firman Tuhan dengan berbagai tindakan yang baik. Kita akan boleh mempengaruhi dunia yang global ini. Maka tidak hanya memikirkan dan menikmati keselamatan diri sendiri, namun juga untuk kepentingan di luar diri kita. Istilah pekabaran Injil, tugas dengan sentrapetal, sekaligus sentrafugal. Pemberitaan Injil ke dalam dan pemberitaan Injil keluar. Selamat hari Minggu kedua setelah Epifanias Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 49 ayat 1-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan aku menjadi kekuatanku firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Keselamatan sangat dibutuhkan seluruh umat manusia yang sering diistilahkan sedang berada di dalam kegelapan. Untuk itulah Yesus Kristus hadir, yang adalah terang bagi seluruh bangsa. Tetapi kehadiran terang itu tidak begitu saja diterima mereka yang ada dalam kegelapan, namun direspon dengan dua sikap. Ada yang menerima, dampaknya mereka membawa kebaikan di mana mereka berada. Namun ada juga yang menolak, sehingga kehidupan mereka masih tetap berjalan dalam gelap, yang selalu membawa kesusahan, ketidakbaikan di mana mereka hidup. Maka bila mana kita disebut sebagai pengikut Kristus, tentunya akan bercahaya dimanapun berada. Sebab terang Kristus yang ada dalam diri kita pasti akan memantul di sekitar kita. Umat Tuhan yang ada dalam pembuangan Babel terpanggil juga untuk memberitahukan kebaikan Allah bagi bangsa-bangsa. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan firman Tuhan yang mengatakan,
kesejahteraan kota di mana mereka tinggal akan membawa kesejahteraan bagi mereka juga. Begitulah kita umat manusia di atas bumi ini. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di negeri kita membawa kebaikan juga di negara lain. Demikian sebaliknya, kebaikan-kebaikan di negara lain akan membawa kebaikan di negara kita. Apalagi bila dikatakan dunia ini hanya selebar daun kelor, maka nampaknya pasti akan selalu secepat terasa saat kita membawa sesuatu hal yang berguna. Misalnya, suatu kawasan dikatakan sebagai paru-paru dunia. Ketika di sana alam dijaga dengan bersih, hal itu membawa kesegaran bagi dunia ini. Tuhan telah memanggil kita sejak dari kandungan, serta telah menyebut nama kita sejak dari perut ibu. Dia telah membuat mulut kita sebagai pedang yang tajam dan berlindung dalam naungan tangannya. Telah menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan dalam tabung panahnya. Tuhan Yesus sebagai hamba Allah, di mana dinyatakan keagungannya. Kita juga akan selalu memantulkan cahaya Kristus yang berdiam dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan firman yang mengatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Maka kita setiap orang bukan hanya untuk diri, keluarga atau bangsa kita sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas. Sebagaimana sering dikatakan dalam visi gereja, menjadi berkat bagi dunia. Inilah jaminan firman Tuhan penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih kita. Jangan gentar memberitakan apa yang Tuhan firmankan. Tetaplah hidup dalam Kristus, sehingga boleh menjadi terang di sekitar di mana kita hadir. Bagaimanakah dampaknya? Boleh diterima, walau ada juga yang menolak. Namun kita akan selalu ingat, Tuhan selalu akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengajak kami untuk boleh semakin bercahaya dalam kehidupan kami, oleh cahaya terang Kristus yang menerangi kami. Biarlah kami dalam hidup senantiasa menerima terang Kristus, untuk boleh memantulkan terangnya di sekitar kami. Sertai kami Bapa. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bercahayalah dengan kuasa, halaukan gelap di malam nan pekat. Biar terlihatlah sepanjang masa. Bagaikan terang lambang kebenaran. Kau sulur yang terseru, lambang kemuliaannya. Cari kehendak Tuhan terdahulu. Bercahayalah sebagai tanda
bercahaya dengan kabar senang dalam Kristus hidup disempurnakan. Bawakanlah berita Kristus diselamatkan, tugasnya diberi pada kau dan ku, bercahayalah. Kau sulung yang berseru, kemuliaannya, cari kehendak Tuhan, bercahayalah sebagai tanda agar seorangmu tiada tersesat. Berikan cahaya terang dengan kabar senang dalam Kristus hidup disempurnakan. Bawakanlah berita Kristus diselamatkan, tugasnya diberi pada kau dan ku, bercahayalah, bercahayalah, bercahayalah. Tugasnya diberi pada kau dan ku, bercahayalah, bercahayalah, bercahayalah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.